1. Jadi di sini saya Cynthia Pratiwi dari kelas 10 ingin membahas tentang siklus hidrologi dan proses alami yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan air di bumi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah proses perputaran yang melibatkan berbagai tahap mulai dari penguapan, kondensasi, hingga kembali ke awal permukaan bumi dalam membentuk presipitasi, yaitu hujan, salju, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada proses siklus hidrologi. Yang pertama yaitu ada evaporasi penguapan. Air dan laut, sungai dan danau menguap karena panas sinar matahari menjadi uap air di udara. Dan yang kedua itu ada transpirasi. Air juga dilepaskan oleh tumbuhan ke udara melalui daun. Dan yang ketiga ada kondensasi. Uap air dari udara mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil dan itu membentuk awan. Keempat ada presipitasi pengendapan. Ketika titik-titik air di awan menjadi berat, mereka jatuh ke bumi akan membentuk hujan, salju, dan lain sebagainya. Yang kelima ada infiltrasi. Air meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Dan yang terakhir ada runoff, aliran permukaan. Air yang tidak meresap dan mengalir ke sungai, danau, dan laut akan menjadi titik-titik awal siklus. Dan yang ketiga ada jenis-jenis siklus. Jenis siklus hidrologi dapat dibedakan dengan skala dan jalurnya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ada tiga jenis siklus hidrologi. Dan yang pertama itu ada siklus pendek, siklus laut. Air menguap dari laut langsung membentuk awan dan jatuh kembali ke laut sebagai hujan. Kedua itu ada siklus sedang. Air menguap dari laut, jatuh sebagai hujan, dan mengalir kembali ke laut melalui sungai. Yang terakhir itu ada siklus panjang. Air menguap dari daratan, mengembun di atmosfer, dan jatuh di tempat lain yang jauh. Misalnya penguapan dari danau yang kemudian jatuh di pegunungan. Keempat, itu ada pentingnya siklus hidrologi. Siklus hidrologi sangat penting karena mengatur iklim cuaca, menjaga keseimbangan ekosistem air tawar dan laut, mendukung pertanian dan kegiatan ekonomian, dan menyediakan air bersih untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah penjelasan saya mengenai proses, jenis-jenis, dan siklus hidrologi. Dengan memahami ini, kita bisa lebih sadar pentingnya kita menjaga sumber air dan lingkungan. Terima kasih.